Oke bro, bro, di video kali ini saya akan membahas tentang resetable fuse ya, fuse ya. Ini sebagai string yang eh, otomatis terputus ya. Jadi buat teman-teman jangan khawatir lagi kalau di perangkat elektronik teman-teman itu stringnya putus, terus ganti, putus ganti, putus ganti. Nah ini ada device atau ada sebuah komponen yang pemutus ya, sebagai gantinya spring pengaman, tapi dia sistemnya ngereset, dia akan uh, terhubung kembali. Nah seperti ini untuk tampilannya bro ya. Oke, nah, jadi saya ambil contoh yang tipenya X30 UF 110. Nah ini eh, speknya speknya eh, untuk tegangan 30 volt ya, kerjanya bro, maksimalnya seperti ini bentuknya. Dilihat ya, maksimalnya di tegangan 30 volt DC dengan spesifikasi arus konstannya di 1 ampere ya. Nah, ini spring ini bekerja apabila ketika arus mencapai 2,2 ampere ya bro ya. Oke, kita pastiinnya kita buka datasheetnya bro ya. Di sini ada, kita lihat dulu. Nah, sebelah sini bro ya. Kita lihat, lihat nih. Kita lihat bagian sini ya, electrical karakteristiknya. Kita tinggal cari yang di sini ya bro, yang saya tandai. Di sini UF 110 dengan spesifikasinya arus konstannya itu bisa menahan 1 ampere, 1,1 ampere, dan dia akan terputus di sekitar 2,2 ampere bro. Nah, ini untuk 30 tegangannya. Terus di sini 0,7 ini artinya bro untuk eh, nah kita lihat sini bro ya, yang ini 0,07. Nah di sini tahanannya bro ya 0,07. Sebelumnya kita cek dulu tahanannya bro ya, 0,07. Karena ini kan 0,07. Kalau kita tes pakai multitester digital, untuk yang ini dia akan membaca 0,0, karena cuman digit depannya aja yang terbaca. Nah supaya detailnya itu saya menggunakan alat ini, PS share meter. Saya bisa lihat nih bro ya, saya colok dulu. Udah dicolok bro, saya nyalakan dulu. Oke, sudah nyala. Langsung aja kita hubungkan pin 1 dan pin 3 ya bro, karena kita langsung ke menu. Nah yang ini baca hambatan atau resistor ya bro ya. Ini tinggal tekan tengah. Nah, kita hubungkan 1 sama 3, artinya 1 sama 3 kan eh, merah sama hijau ya bro ya. Tinggal kita hubungkan aja, artinya sini dia akan membaca. Nah, di sini 0,75 ya bro ya. Di sini sesuai dengan spesifikasi tahanan. Di seperti itu ya bro ya, 0,75. Nah, berikutnya saya akan tes bagian sini bro ya. Kita solder dulu. Saya akan tes menggunakan lampu bolham bro untuk analisa atau uji cobanya. Ini bolham lampu motor ya bro ya, yang 5 watt sama ya ukuran 5 watt bro ya.
12 volt, 5 watt sama 21 watt. Kita tes dulu ya bro ya pakai power supply. Nah, oke, ini nyala ya bro ya. Di sini arusnya yang terbaca 1,8 bro ya. Nah, saya akan mencoba nih bro ya. Kita coba pasang spring ini. Nah, jadi kita pasang spring atau pengaman di salah satu kaki ini, ya bro ya. Nah, salah satu kaki ini kita kasih pengaman spring ini ya bro. Lepas dulu, saya akan pasang di kaki negatifnya bro ya. Saya solder dulu bro ya. Saya akan solder di kaki negatifnya. Saya kasih plug dari Micron. Terus saya akan solder bro ya di kaki. Oke, seperti ini bro ya. Saya pasang kakinya di negatif. Kalau sudah nempel, saya pasang timah lagi bro. Ini. Nah, saya akan menghubungkan dari sini bro. Jadi tinggal dihubungkan sudah spring ya bro ya. Tinggal pasang ke power supply 12 voltnya. Lihat ya bro ya ampernya sini, apakah dia putus ketika tanpa ini bro ya. Lihat di sini, kalau kita ke sini tanpa lewat spring atau fuse nya ini, dia dapat terlihat ya bro ya, arusnya itu 1,8 ya, hampir 2 ampere. Nah sekarang saya coba kita lewatin spring ya bro ya. Di sini terlihat di sini bro, apabila ini terputus otomatis lampu mati ya bro ya. Kita lihat terus bro. Oke, kita tunggu, ternyata tidak putus ya bro ya, karena kita lihat di sini spesifikasinya bro, dia akan terputus di 2,2 ampere ya bro ya. Nah gimana caranya supaya arusnya bertambah sampai 2,2 ampere? Nah sudah putus bro, ternyata melewati sebelum 2,2 ampere dia udah putus bro, dan di sini panas ya bro, listriknya panas, udah putus. Nah kalau kita langsungin dia hidup, kita tes lagi bro. Nah hidup lagi, nyala, dia langsung mati lagi bro ya, harusnya nggak ada ya. Oke, kita langsungin di sini lagi, hidup. Nah sini hidup sebentar langsung mati ya bro ya. Jadi ini fungsinya bro ya, nanti ketika dia sudah agak dingin ya, sebenarnya kalau menurut saya dia sistemnya temperatur ya bro ya, suhu. Ketika dia panas banget dia akan otomatis mulai mutus, ketika dingin dia akan terhubung kembali ya bro ya. Ini cukup dingin ya bro ya, kita hubungkan lagi bro, nyala lampunya, kita tunggu lagi bro sampai ini panas ya. Kita akan tunggu sampai dia benar-benar mati ya. Jadi lumayan lama ya bro ya, putus bro, mati. Nah, ini sudah putus, ini hidup. Kalau kita lewat spring, nah tetap mati bro ya. Nah, jadi ini aman, nggak usah gonta-ganti spring ya bro ya, kecuali dengan catatan bro ya, di sini ada ketentuan maksimalnya 100. Nah 100 ampere ini artinya apabila dilalui dengan 100 ampere, ini spring ini nggak akan balik lagi normal seperti biasanya, dia akan benar-benar rusak. Oke, kita akan lihat di sistem kerjanya supaya mendekati. Saya tambahkan dummy load yang 2 ampere ya bro ya, jadi kita tinggal jumper saja, positifnya ngikut ke positif. Ini hanya sekedar penambahan ampere ya bro ya. Nah ini kita akan lewat di sini, ini negatifnya di sini, itu sudah 2 ampere lewati, dia apakah langsung putus. Saya putar, saya kurangin dulu.
Nah, dia langsung putus ya bro ya. Oke, jadi kita akan, oh ini salah colok bro, harusnya bebannya melewati sini. Jadi arusnya itu bisa nambah bro. Coba kita tekan langsung di sini. Oke, ini tanpa kita hubungkan ke beban 0,9. Ini kita bisa aja sih bro. Oke, nah, ini naik bro ya ampere. Saya akan hubungkan ke sini bro, hubungan ke sini. Kita akan putar perlahan sampai 2 ampere bro. Nah, kalau sudah 2 ampere, perhatikan apakah dia langsung putus 2,2. Oke, 2,3 langsung putus bro. Oke, kita biarkan dulu bro ya dingin. Oke, kita putar lagi. Oke, kita colok. Nah, ini di 2 ampere ya bro. Kita putar, tambahin. Nah, kita tambahin sampai 2,2. Nah, langsung putus ya. Jadi singkatnya video saya bro ya, untuk tentang resetable fuse namanya bro ya. Jadi kecil tapi sangat luar biasa kegunaannya bro ya. Kecil. Dan untuk resetable fuse ini berbagai macam tipenya ya bro ya. Ada yang maksimal ini kalau kita lihat sampai 260 volt DC di sini bro ya. Kita lihat di sini 60 volt DC. Untuk tegangan arus bolak-baliknya ini bisa tegangan AC juga di 99 volt sampai ada namanya 200 volt di sini dan 120 volt AC dengan tipe yang berbeda. Teman-teman kalau mau pasang diperhatikan juga ya. Oke, jadi seperti itu bro ya. Oke, semoga bermanfaat bro. Ini sebagai screen pengganti ya bro ya. Jadi otomatis ya pemutus ya, beban. Oke, thank you.